Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis dengan topik tanda-tanda setelah sembuh dari asam lambung, GTNCT psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah tanda-tanda setelah sembuh total ya dari asam lambung, GTNCT psikosomatis. Baiklah teman-teman ya. Jadi gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada sesi kali ini ya, saya sharingkan topik ini ya, yaitu tanda-tanda setelah sembuh ya. Mengingat kadang kita masih ada keraguan ya, keraguan apakah saya sudah sembuh atau belum ya, sudah sembuh tetapi masih seperti ini dan seterusnya ya. Nah, maka perlu kita memahami tanda-tanda ketika kita sudah dinyatakan sembuh ya, itu seperti itu, supaya kita jauh menjadi lebih baik dan bisa menjaganya ya, bisa menjaganya sehingga semakin hari menjadi semakin sehat, semakin hari menjadi semakin damai, semakin hari semakin bahagia ya, dan seterusnya. Itu seperti itu. Nah, baik teman-teman ya, jadi seperti ini ya. Sembuh ya, sembuh adalah merupakan harapan ya, harapan bagi semua penderita asam lambung, GTNCT psikosomatis, termasuk seperti saya dulu itu juga berharapnya seperti itu ya, sehingga yang selalu dinanti ya, hingga penuh pertanyaan kadang ya. Dalam penantian kita penuh pertanyaan, kapan saya sembuh ya, ketika masih belum sembuh ya. Kemudian apakah saya sudah sembuh atau belum. Nah, itu pun kadang kita ini masih banyak keraguan ya. Maka dari itu ini perlu kita pahami supaya ketika kita sudah dinyatakan sembuh ya, ya sudah, dengan tanda-tanda yang kita rasakan ya, nah akhirnya kita jaga terus supaya menjadi semakin membaik dan akhirnya memang betul-betul sampai ke tingkat sembuh total, itu seperti itu. Nah, maka dari itu perlu kita kenali ya, perlu kita pahami tanda-tandanya setelah kita merasa sembuh, yaitu itu penting ya. Ini itu seperti itu ya teman-teman. Nah, tanda-tandanya ya, jadi ini cukup banyak ya, ada 10 ya, ada 10. Nah, tanda-tanda setelah kita dinyatakan sembuh atau setelah kita merasa sembuh ya, itu yang pertama ya, yang pertama adalah berani ngomong saya sudah sembuh. Nah, ini kata-kata ini sering muncul ketika kita ditanya sama mungkin orang-orang yang bertemu dengan kita, apalagi lama tidak bertemu, tetapi sebelumnya mengetahui bahwa kita mengalami gangguan asam lambung ya. Biasanya ketika kita pertama kali bertemu, mereka selalu akan bertanya bagaimana kabarnya ya. Terus
kemudian apakah sudah sembuh dari gangguan asam lambungnya ya. Nah, ketika secara spontanitas ya kita itu menjawab atau ngomong saya sudah sembuh. Nah, seperti itu berarti itu sudah mulai sembuh teman-teman ya. Bahkan ya sudah sembuh seperti itu ya. Tetapi ketika belum ya, secara refleks, secara spontanitas ketika ditanya oleh orang-orang, apakah sudah sembuh Pak Gito misalnya seperti itu, pasti akan menjawabnya, ya saya sudah sembuh tetapi ya masih ada rasa ini, masih ada sensasi ini, kadang masih keliengan. Nah, kalau masih ada tapinya itu berarti belum ya, belum. Maka ya itu karena dulu saya mengalami seperti itu ya. Kalau mau menjawab ya saya sudah sembuh itu rasanya berat ya. Pasti ada tapinya walaupun sedang kelihatan sehat ya. Kemudian ya saya sudah sembuh tapi saya masih sering keliengan, saya masih suka kembung. Nah, kadang seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti belum ya. Jadi tanda yang pertama adalah berani ngomong ya, saya sudah sembuh, titik. Ya, seperti itu saja ya. Berarti itu sudah sembuh betulan ya, itu seperti itu. Nah, yang kedua, tanda ketika kita sudah sembuh dari gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis, yang kedua adalah pikiran selalu positif ya. Jadi kita sudah bisa mengontrol pikiran yang dulunya itu sering diwarnai dengan pikiran-pikiran yang negatif ya. Contohnya misalkan jangan-jangan ya, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan kambuh, jangan-jangan terkena penyakit berat ya, bahkan jangan-jangan mendekati kematian dan seterusnya yang ada di pikiran seperti itu. Nah, itu sudah berubah ya, berubah sehingga pikiran sudah menjadi positif sifatnya ya. Sekalipun mungkin masih ada sedikit rasa, itu sudah bisa dinetralisir. Jadi ibaratnya sensasi itu biasa, tidak apa-apa ya. Sensasi hanya numpang lewat. Itu di dalam batin kita itu sudah seperti itu, sehingga tidak pernah mengatakan sensasi-sensasi yang mungkin sedikit sedang dirasakan itu seperti itu ya. Jadi ya ini kadang juga menentukan juga ketika kita memang masih merasa rasa, masih merasakan adanya sensasi, tapi masih kita selalu mengatakan itu ya. Nah, akhirnya kita menjadi kadang cemas lagi, menjadi takut lagi ya. Tetapi ketika ada sensasi muncul itu sudah istilahnya sudah masa bodoh ya, sudah cuek dengan sensasi, pokoknya nggak peduli ya, saya tidak istilahnya menganggap itu sensasi, kita anggap itu adalah reaksi tubuh ya secara biasa ya. Nah, disitulah kita secara mental berarti sudah membaik ya. Nah, akhirnya itu yang sebagai tanda-tanda ketika kita mulai sembuh. Jadi pikiran itu tetap arahnya positif, itu seperti itu. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, tanda ketika kita sudah sembuh ya, perasaan tidak sensitif berlebihan ya. Kalau dulu itu pada saat kita mengalami gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis masih serius ya, yang namanya perasaan ini sangat sensitif ya. Sangat sensitif, contohnya ya, ketika ada suara keras saja sini sudah berdebar-debar ya, kagetan lah, kemudian kaget. Kemudian setiap ada orang kadang berkata keras saja ya, di sini juga berdebar-debar. Itu seperti itu. Kemudian kadang kita menjadi mudah menangis ya waktu itu ya. Nah, tetapi ketika ini ya, ketika sudah sembuh, perasaan itu sudah normal. Bahkan perasaannya sudah cenderung lebih kuat ya, lebih kuat. Jadi sudah tidak sensitif lah, sudah tidak kagetan lagi, sudah tidak cengeng lagi. Itu seperti itu ya, yang terjadi seperti itu. Maka buat teman-teman yang sudah merasakan perasaannya itu tidak begitu sensitif ya, kemudian kita sudah bisa merasakan kebahagiaan, itu sebenarnya sudah mulai sembuh teman-teman ya, sudah sembuh bahkan itu seperti itu. Nah, itu yang ketiga ya, jadi perasaan tidak sensitif berlebihan. Nah, kemudian yang keempat, sudah tidak cemas berlebihan ya, tidak takut ya, tidak khawatir,
tidak was-was. Jadi artinya perasaan ini sudah terkendali lah, terkendali, terkontrol ya, bisa memilah-milah ya mana yang perlu dirasakan itu hal-hal yang menakutkan dan yang tidak itu sudah terkontrol ya. Jadi pikiran kita ini sudah karena tadi sudah positif sehingga perasaan pun sudah terkontrol kembali. Itu seperti itu ya. Jadi rasa-rasa seperti cemas, takut, khawatir, was-was yang berlebihan itu sudah normal kembali ya. Itu. Nah, itu tanda yang keempat, teman-teman ya. Nah, kemudian yang kelima, ketika kita sudah sembuh ya, emosional kita juga stabil ya. Jadi tidak emosian lah. Kadang kan dulu ketika kita masih dalam gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis yang serius, itu kan kita sering emosian ya, mudah marah ya, mudah tersinggung kan seperti itu ya. Tetapi ketika kita sudah sembuh, itu sudah stabil kembali ya. Jadi istilahnya ya emosinya sudah stabil lah, sudah tidak mudah marah, bahkan sebaliknya kita sudah bisa menjadi penyabar. Itu seperti itu ya. Artinya kita sudah bisa mengontrol diri yang hubungannya dengan perasaan, emosi itu sudah terkendalikan itu seperti itu. Nah, itu bukti kalau kita memang sudah sembuh ya, sudah membaik, itu seperti itu teman-teman ya. Itu. Nah, itu yang kelima ya. Nah, kemudian tanda yang keenam, ketika kita sudah merasa sembuh ya, ini sudah suka beraktivitas secara normal ya. Jadi kita kembali lagi seperti dulu lagi sebelum mengalami gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis ya, yang dulunya kita mungkin ya bekerja sesuai dengan profesi kita ya, kita sudah normal lagi kerjanya, bahkan sudah mulai produktif ya, kita sudah mulai kreatif, bahkan kita bisa inovatif dan seterusnya ya, karena kita memang sudah sembuh ya, gitu seperti itu. Jadi kita jangan selalu melekat ya rasa-rasa yang tidak nyaman, itu harus istilahnya ada batas waktu ya. Jadi batas waktu. Makanya saya juga sering ngomong ya, sebenarnya sembuh itu bisa diprogram teman-teman ya. Diprogram kapan kita mau mulai sembuh. Nah, itu bisa mulai dari pikiran kita itu seperti itu ya. Tetapi kalau kita pikiran kita itu mengalir ke rasa-rasa yang tidak nyaman, akhirnya kita menjadi menikmati sensasi yang tidak nyaman, ya sudah, kita sudah keasikan di situ menikmati sensasi-sensasi gangguan asam lambung itu seperti itu. Ya memang itu kadang juga ada asiknya juga ya, kita mungkin diperhatikan sama orang lain, sama keluarga karena kondisinya belum membaik ya, tetapi kan diperhatikan dalam hal yang menurut saya itu ya kurang baik lah seperti itu. Jadi kalau bisa ya kita tetap diperhatikan oleh banyak orang-orang sekitar kita, tetapi kondisi kita adalah kondisi yang positif, artinya kondisi tubuh yang sehat, kuat, seperti itu ya. Tuh. Nah, itu jadi tanda yang keenam yaitu sudah beraktivitas normal kembali ya. Jadi bisa melakukan apa saja yang dulu istilahnya berjalan agak jauh saja sempoyongan. Nah, ini sudah enggak lagi ya. Pokoknya ya energik biasalah, sudah normal kembali ya. Itu seperti itu. Nah, itu tanda yang keenam. Jadi sudah bisa beraktivitas normal kembali yaitu. Nah, kemudian yang ketujuh ya, ketika kita sudah sembuh ini tandanya tidak ada lagi sensasi ya, tidak ada sensasi. Jadi sensasi itu sudah menghilang ya, sudah menghilang. Sekalipun ada rasa yang mungkin tidak begitu nyaman ya, sekalipun ada rasa sensasi lah sedikit-sedikit, kadang kan nyolak ya sensasi itu ya. Nah, itu tidak dihubungkan dengan asam lambung ya. Contohnya ya, ketika kita karena kita sudah merasa sembuh, nah kemudian tiba-tiba kok perut kita kembung ya. Nah, itu sudah tidak kita hubungkan lagi dengan asam lambung ya. Jadi misalkan ketika kita mengalami sedikit kembung ya, ya sudah, kita tanggapan kita itu sudah ya wajar
kembung ya, karena mungkin masuk angin seperti itu. Jadi jangan selalu dikaitkan dengan asam lambung seperti itu teman-teman ya. Ini itu buktinya kalau kita itu sudah sembuh. Jadi kita memang sudah meninggalkan kesan-kesan negatif dari gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Itu secara mentalnya itu seperti itu ya. Nah, itu ciri yang ketujuh ya. Nah, kemudian ciri yang kedelapan, ketika kita sudah sembuh dari gangguan asam lambung ya, itu badan sudah merasa nyaman ya. Jadi yang namanya merasa nyaman ya enak-enak saja ya, tidak ada rasa yang negatif. Contohnya rasa-rasa keliengan juga sudah menghilang ya, mata juga pandangan sudah jernih ya, yang dulunya sering buram ya, kemudian makan juga sudah enak ya, kita mau bergerak kemana saja juga energik ya. Nah, itu seperti itu. Jadi rasanya orang nyaman ya seperti itu ya. Jadi nggak ada rasa-rasa yang menjadi beban ya, beban secara fisik maupun secara psikisnya. Nah, itu yang kedelapan. Jadi badan sudah merasa nyaman kembali ya. Tuh. Nah, kemudian yang kesembilan, ketika kita sudah sembuh ya, tandanya ya, makan terasa enak ya, dan tanpa pantangan. Jadi makan ya semua makanan ini ya kita syukuri, kita nikmati ya, karena semua makanan juga memang rezeki yang harus kita syukuri, dan semua makanan juga berefek positif terhadap tubuh kita. Bahkan makanan itu bisa menjadi obat kan, seperti itu ya. Nah, maka makan kita sudah bernafsu ya, pokoknya makannya sudah enak, sudah tidak lagi ada pantangan, sudah normal kembali seperti itu ya. Nah, itu kalau dilihat dari segi makanan. Nah, itu yang kesembilan ya. Jadi ketika kita sudah makannya enak, sudah tidak mantang, sudah istilahnya makan itu tidak pilih-pilih lah. Nah, itu artinya kita sudah sembuh sebenarnya, seperti itu teman-teman ya. Nah, yang terakhir ya, ketika kita sudah sembuh ya, itu tandanya penuh dengan percaya diri ya, penuh dengan percaya diri. Jadi karena apa? Karena semuanya sudah normal ya. Jadi kita itu sudah menjadi orang yang sehat, baik sehat secara jiwa maupun secara raga ya, baik secara fisik maupun secara psikis. Ya sudah, kita mau apa saja bisa ya, melakukan apa saja bisa, kemana saja juga bisa, pokoknya sudah no problem lah, seperti itu ya. Akhirnya kita menjadi lebih percaya diri. Nah, itu tanda-tanda yang pernah saya amati itu seperti itu teman-teman ya. Karena mengamati diri sendiri itu paling mudah ya, dibandingkan kita orang-orang yang mungkin tidak mengalami ya. Untuk bercerita itu agak susah karena memang tidak mengalami ya. Tapi karena saya mengalami, sehingga saya bisa menyampaikan sesuai dengan realita yang ada. Itu seperti itu. Nah, baik teman-teman ya, intinya seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman sudah merasakan tanda-tanda itu muncul, nah itu berarti teman-teman sudah sembuh ya. Karena sudah sembuh ya, sudah percaya diri saja ya, percaya diri saja, kita sudah menjadi orang normal, bahkan orang yang lebih baik ya. Lebih baik karena apa? Karena dari pengalaman itu kan bagaikan ujian lah buat kita ya, sehingga banyak perilaku-perilaku yang sudah kita rubah ya, akhirnya kita memperbaiki diri. Nah, disitulah ini hikmah daripada setelah kita mengalami gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis, semuanya menjadi lebih baik ya, baik itu secara fisik maupun secara psikisnya. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.